Subhanallah, hari ini Masya Allah anginnya sepoi-sepoi siangnya. Ini anginnya Masya Allah. Alhamdulillah, udah cerah mendung, saja. ya cerah, mendung juga enggak, panas juga enggak, Alhamdulillah. Antum lagi ngapain, sibuk banget? Dari tadi lihat media sosial, lihat internet isinya berita-berita tentang merusak rumah tangga orang nih, Zat. Apa biasa disebut? Pelakor. Ya, Pelakor ya. Oh. Pelakor apa? Banyak, Zat? Pelakor. Perebut laki-laki orang. Namanya pelakor. Perebut laki orang. Berlaku juga ya buat laki-laki merebut istri orang. Iya, itu namanya pebinar. Jadi perebut bini orang. Pebinar itu. Emang lagi heboh atau gimana? Apa kasusnya? Ya, ini sih lagi rame aja berita terkait entahlah betul atau enggaknya merebut laki-laki orang, tapi kalau kita kaji secara syariat ya, bukan menyinggung atau menyudutkan satu personal Zat ya. Tapi kita bahas di sini menurut pandangan syariat sendiri Zat, terkait seorang yang merusak rumah tangga orang itu gimana hukumnya Zat? Atau emang ada ancaman dari Nabi atau bagaimana? Iya. Kalau kalimat merusak kan ifsad namanya. Itu ada beberapa hukum. Hukum secara umumnya, hukum yang sudah mulai menjurus kepada perbuatan itu, bab zina berarti hukum khusus tentang pelaku itu sendiri. Islam lengkap itu. Kalau tentang merusak kan Quran juga banyak larangannya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak muka bumi ini. Perumahan bumi sudah indah, sudah cakep, sudah cantik, jangan dirusak setelah diperbaiki. La tufsidu fil ardi. Jangan kalian rusak bumi ini. Ini perintah agama. Jadi namanya merusak, mau namanya pelakor, perebut laki-laki orang, atau pebinor, perebut bini orang, pebinor ya namanya, itu semuanya tidak baik. Namanya merusak apa saja tidak baik. Merebut juga sedemikian. Makanya hukum merebut, kalau merebut barang yang disimpan namanya mencuri, itu juga dilarang oleh agama. Kalau merebut secara paksa namanya merampok, juga dilarang, ya kan. Ya, mengambil sesuatu besar seperti korupsi juga mengambil juga, merebut juga nggak boleh, semua haram. Termasuk merebut istri orang lain juga nggak boleh, atau merebut laki-laki orang lain juga nggak boleh. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, namanya merebut laki-laki kan berarti ada pendekatan, atau merebut perempuan dari suami juga ada pendekatan. Nah, pendekatan laki-laki atau perempuan kepada yang bukan mahramnya itu juga haram. Iya, karena masuk bab zina berarti. Allah mengatakan la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji, dan itu sejelek-jelek jalan bagi orang-orang yang memang keji. Dan banyak hukum tentang zina ini. Bahkan kalau zina itu kan banyak, bukan zina kemaluan saja. Mata juga berzina dalam hadis Bukhari, tangan juga berzina, ya kan, lisan berzina, semua berzina. Dan hukuman zina itu berat, dosa besar, min akbil kabair, termasuk dosa-dosa besar. Dan dalam beberapa riwayat hadis termasuk juga 1 dari 7 yang menghancurkan. Ini hukum secara umum, tetapi sudah menjurus kepada perbuatan zina. Nah, hukum secara khusus dalam urusan bab pelakor atau pebinor ini, ada hadis Rasulullah SAW di mana Nabi Muhammad SAW itu ada riwayat Abu Daud, Sahih, Ibnu Hibban, Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan Shogir, kemudian Imam Ahmad juga dalam beberapa teksnya Rasulullah mengatakan, man khabbaba zaujatan atau imra'atan ala zaujiha falaisa minna. Dalam riwayat, man afsada imra'atan ala zaujiha falaisa minna. Barang siapa khabbaba, barang siapa afsada, barang siapa yang merusak hubungan seorang perempuan, jadi hubungan seorang perempuan sebagai istri kepada suaminya, ya, dengan kita mendekati, ya kan, dengan kita mendekatinya, kata Rasulullah, falaisa minna. Dalam teks yang lain, man afsada, yang merusak seorang perempuan kepada suaminya, falaisa minna. Nah, hukum ini hukum jadi secara umum. Jadi siapa saja yang melakukan perusakan hubungan rumah tangga orang, merusak laki-laki ya agar menceraikan istrinya, atau merusak perempuan agar minta cerai dari suaminya, itu dua-duanya sama di sisi Allah, dan itu hukumnya haram. Dan Rasulullah mengatakan falaisa minna. Maka ulama-ulama dunia mengatakan falaisa minna itu artinya apa? Allah telah memecat orang itu jadi golongannya Rasul. Falaisa min tarakatina, bukan dari jalan kami. Falaisa min sunanina, bukan dari jalan sunnah kami. Falaisa min ahkami syar'ina, bukan dari hukum-hukum
ajaran kami. Artinya dari keluar, kalau bukan dari jalan Rasul yang kita tempuh, kalau bukan kita dikeluarkan daripada sunnahnya Rasul, ngikutin sunnah siapa, ngikutin jalan siapa, ngikutin agama siapa berarti. Artinya dalam bab merusak rumah tangga ini perbuatan yang sangat-sangat terlarang. Antum mungkin ingat kan, ada satu hadis juga yang mengatakan tidak boleh orang membeli belian orang. Jadi ketika orang sedang transaksi belum jadi kita masuk, supaya orang itu nggak jadi beli dengan dia atau sebaliknya. Nah begitu juga Rasulullah mengatakan tidak boleh melamar lamaran orang. Artinya seorang perempuan sudah dilamar oleh seorang laki-laki dan belum ada kejelasan diterima atau ditolak, atau apalagi sudah diterima walaupun belum melengkung janur di rumah kita, artinya belum akad, itu tidak boleh kita lamar. Haram hukumnya. Kenapa? Dengan kita datang itu merusak. Apalagi kalau sudah menjadi sah pasangan suami istri, dosanya tentunya lebih besar. Karena itulah ya siapa saja ya, kita sebagai laki-laki harus menjaga istri kita dengan aturan syariat. Begitu juga yang punya suami, para istri ini berarti ya, kaum akhwat tolong dijaga suaminya agar tidak dirusak oleh orang lain. Karena kadang-kadang orang merusak itu bukan karena perempuan itu sendiri, kita sendiri yang tidak menjaga, itu tolong juga diperhatikan. Artinya jangan sampai kita ini menjadi sebab suami kita atau pasangan kita nih diambil atau direbut orang lain. Masya Allah, lagi viral ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, dan tidak boleh menuduh dalam bab ini. Jadi tidak boleh menuduh karena jatuhnya dosa besar. Harus tabayun, betul. Tapi hukum secara umum memang pelakor dan pebinor itu sama-sama haram, termasuk dosa daripada dosa-dosa besar. Wah iya, masya Allah. Ya, saya lanjutkan nyantai dulu ya. Mumpung lagi istirahat. Insyaallah, barakallahu fiik.